kali ini saya akan membahas kasus 1, yaitu PRT test atau uji 2 sampel berpasangan di bidang ekonomi. Jadi, seorang manajer dari perusahaan PT Maju Jaya menghimbau para salesnya untuk mengikuti pelatihan marketing. Manajer tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara prestasi penjualan sebelum dengan sesudah mengikuti pelatihan marketing. Maka dari itu dilakukan uji hipotesis dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Nah, setelah dilakukan rekapitulasi terhadap jumlah penjualan dari 15 orang sales, diperoleh data sebagai berikut. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah uji 2 sampel berpasangan atau PRT test. Jadi yang pertama kita harus menentukan hipotesis yang akan diuji, yaitu H0 dan H1. Jadi H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2, yang artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan dengan sesudah mengikuti program pelatihan. Kemudian H1 itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2, yang artinya terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan dan sesudah mengikuti program pelatihan. Kemudian kita menentukan alfanya. Jadi karena taraf kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 95%, maka alfa yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita menentukan statistik uji dan menghitungnya menggunakan SPSS. Oke, jadi pertama-tama kita di variable view dulu. Kemudian di bagian name kita ketik sebelum untuk nomor pertama, kemudian sesudah untuk yang nomor kedua. Next, untuk type sama weight-nya biarin aja. Kemudian, untuk desimalnya, karena data yang kita peroleh itu nggak ada desimalnya, jadi pakai 0 aja. Oke, untuk labelnya kita ketik sebelum mengikuti program pelatihan. Yang di bawahnya sesudah mengikuti program pelatihan. Kemudian untuk values dan missingnya dibiarin aja, columns-nya juga, align-nya juga, untuk measure-nya kita pakai scale. Oke, langsung ke data view. Kemudian kita tinggal input datanya. Oke, jadi ini datanya udah selesai diinput. Kemudian kita tinggal ke analyze, terus ke compare means, langsung klik paired sample t-test. Nah, kemudian masukin yang sebelum mengikuti program pelatihan ke variabel 1. Kemudian yang sesudah dimasukkan ke variabel 2. Oke, kemudian kita ke options. Nah, karena taraf kepercayaan yang kita pakai itu 95% sehingga alfanya 5%, jadi kita biarin aja di sana 95%. Kemudian continue, lalu tinggal OK. Nah, jadi ini adalah output yang kita hasilkan dari data yang sudah kita input tadi. Nah, jadi ini adalah output yang dihasilkan dari perhitungan kita menggunakan SPSS. Yang pertama, terdapat paired sample statistics, yang kedua ada paired sample correlations, dan yang ketiga ada paired sample test. Jadi, pada output paired sample test, kita menemukan p-value sebesar 0,012. Kemudian kita menentukan nilai aturan penolakan H0, yaitu H0 ditolak jika nilai mutlak terhitung lebih besar dari T-tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, keputusannya karena p-value yang kita temukan sebesar 0,012 dan alfa yang kita gunakan sebesar 0,05, jadi p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan marketing dengan rata-rata penjualan sesudah mengikuti program pelatihan marketing. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 2, di mana kasus 2 ini merupakan analisis regresi linear berganda.
di mana saya hanya menjelaskan mengenai proses pengerjaan untuk mendapatkan model regresi dan interpretasinya. Langsung saja. Pada kasus 2 ini kami mengambil kasus pada bidang ekonomi. Mana Andi adalah seorang pengusaha, ia ingin mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan Maju Jaya. Jadi Andi ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini Andi menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Nah, ini data pada perusahaan Maju Jaya dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Ini adalah datanya. Di sini, pada soal analisis regresi linear berganda, saya akan menjelaskan proses pembentukan model regresi beserta dengan interpretasinya. Di sini, kami kelompok 7 mengambil kasus pada bidang ekonomi. Ini adalah data yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian sekarang akan kami input ke dalam SPSS. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi variabelnya. Kita mengidentifikasi variabelnya. Nah, kita lihat data yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini kita pakai desimalnya 0 saja sesuai dengan data, kemudian kita mengisi labelnya sesuai dengan data juga. Kemudian ini pilih scale. Kemudian setelah kita mengidentifikasi variabel, kemudian kita langsung lanjut ke input datanya. Nah, sudah muncul X1, X2, dan Y. Kemudian kita copy data ini. Kemudian kita paste. Ini datanya. Kemudian kita analyze, pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan variabel Y-nya ke dependent dan PER yaitu X1 dan ROI X2 kita masukkan ke dalam independent. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah data outputnya yang dihasilkan dari data yang sudah kami siapkan sebelumnya. Data ini yang akan kami proses lagi untuk mendapatkan model regresi dan interpretasinya. Kemudian dilanjutkan. Ini yang akan kami proses lebih lanjut. Kemudian setelah diproses di SPSS didapatkan hasil output seperti ini. Variabel integer ada model regresi, ada ANOVA-nya, kemudian ada coefficient. Nah, coefficient inilah yang akan kita proses untuk mendapatkan model regresi dan langsung ke interpretasinya. Selanjutnya, nah coefficient kan ada terdapat nilai konstan PR dalam bentuk persen dan ROI dalam bentuk persen. Nah, nilai konstan inilah yang merupakan nilai A, yakni A sama dengan 4.662,491. PR ini merupakan nilai dari B1, yakni sama dengan min 74,482. ROI merupakan nilai dari B2, yakni 692,107. Untuk model regresi secara umum, yakni Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2.
Setelah tadi kita dapatkan pada proses penginputan, itu ada nilai A, B1 dan B2. Nanti nilai ini yang dimasukkan ke dalam model yang secara umum tadi, sehingga didapatkan model regresi itu Y sama dengan 4662,491 min 74,482 X1 plus 692,107 X2. Nah, setelah didapatkan model regresi, kemudian kita langsung ke interpretasinya. Yang pertama kita akan menginterpretasi untuk nilai A-nya. Nilai A sama dengan 4662,491, artinya jika nilai X1 atau PER dan nilai X2 atau ROI-nya bernilai 0, maka harga saham adalah sebesar 4662,491.000. Namun karena harga tidak mungkin bernilai 0, maka nilai koefisien ini tidak memiliki makna. Kemudian kita interpretasi nilai B1-nya. Nilai B1 sama dengan min 74,482 jika nilai X1 atau PER-nya naik 1 satuan, dalam hal ini persen, maka harga saham akan menurun sebesar min 74,482.000 jika variabel X2 atau ROI-nya tidak mengalami perubahan. Jadi ditekankan apabila variabel X2 atau ROI-nya ini mengalami perubahan, maka pernyataan ini tidak berlaku. Jadi ditekankan itu adalah tidak mengalami perubahan atau dalam artian tetap. Nah, ini nilai, kita ambil contoh, itu nilai yang pertama, nilai X1-nya itu adalah 4, kemudian X2-nya itu 6,03, sehingga setelah diproses dari model regresi yang kita bentuk tadi itu, didapatkan hasil Y sama dengan 8.537,968. Kemudian jika kita naikkan X1-nya menjadi 5, naik 1 satuan, X2-nya bernilai tetap 6,03, dihasilkan Y yakni 8.463,486. Kemudian kita cari selisih dari nilai Y tersebut, dihasilkan Y sama dengan min 74,482. Jadi Y-nya turun sebesar 74,482. Kemudian kita interpretasi nilai B2, di mana nilai B2 sama dengan 692,107, artinya jika nilai X2 atau ROI naik 1 satuan, dalam hal ini persen, maka harga saham akan naik sebesar 692,107.000. Ditekankan jika variabel X1 atau PER-nya tidak mengalami perubahan atau dalam artian tetap. Jadi kita juga ambil contoh, yakni nilai X1-nya atau PER-nya 5, X2-nya atau ROI-nya 8. Setelah diproses dihasilkan Y sama dengan 9.826,937. Kemudian apabila X2-nya naik 1 satuan menjadi 9, X1-nya bernilai tetap, maka dihasilkan Y sama dengan 10.519,04 atau 04. Setelah dicari selisihnya, maka nilai Y-nya sama dengan 692,107, di mana Y naik sebesar 697,107. Sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut pembahasannya mengenai uji hipotesis dalam analisis regresi. Jadi, uji hipotesis dalam analisis regresi itu terdapat dua macam, yakni uji simultan dan uji parsial. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai uji simultan.
Apa sih itu uji simultan? Uji simultan itu adalah menguji secara bersama-sama. Langkah awal yakni kita harus menentukan hipotesis. Nah, untuk H0 karena dia punya dua variabel prediktor sehingga H0-nya menjadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan secara simultan pada variabel respon. Untuk H1-nya yakni minimal terdapat beta I yang tidak sama dengan 0, yang artinya minimal terdapat satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan pada variabel respon. Nah, langkah kedua itu menentukan nilai alfa. Nah, untuk soal ini saya akan menggunakan nilai alfa 5%. Langkah ketiga, aturan tolak H0. Jadi aturan tolak H0-nya yakni jika signifikan kurang dari alfa maka tolak H0. Nah, dapat kita lihat di tabel ANOVA, diperoleh F hitungnya 25,465 dan signifikannya sama dengan 0,00. Maka dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, diperoleh signifikannya kurang dari alfa. Oleh karena itu, keputusannya menjadi tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terima H1. Jadi kesimpulannya menjadi minimal terdapat satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan pada variabel respon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji parsial. Apa sih itu uji parsial? Uji parsial itu yaitu menguji secara individu. Jadi di sini kan soalnya ada dua variabel prediktor sehingga kita harus mengujinya sebanyak 2 kali. Pertama saya akan menguji variabel X1 atau PR. Nah, langkah awal seperti biasa kita harus menentukan hipotesis. Hipotesisnya apa? H0-nya berbentuk beta 1 sama dengan 0, yang artinya PR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan H1-nya kebalikan dari H0, yakni beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya PR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua kita menentukan nilai alfa. Nilai alfanya saya pakai adalah 5%. Oke, langkah ketiga adalah aturan tolak H0. Nah, aturan tolak H0 yakni signifikan kurang dari alfa, maka tolak H0. Nah, dapat kita lihat di tabel koefisien. Di PR diperoleh T hitungnya min 1,259 dan signifikannya 0,227. Maka dengan menggunakan alfa sama 5% diperoleh signifikan lebih dari alfa. Karena signifikan lebih dari alfa, maka keputusannya tidak cukup bukti untuk menolak H0, maka terima H0. Oleh karena itu, kesimpulannya apa? PR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya menguji variabel X2 atau ROI. Seperti biasa, langkah awalnya ini menentukan hipotesis. Hipotesisnya H0-nya berbentuk beta 2 sama dengan 0, artinya ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya H1 kebalikan dari H0, yakni beta 2 tidak sama dengan 0, artinya ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Langkah kedua menentukan nilai alfa. Seperti biasa, nilai alfa yang saya pakai adalah 5%. Langkah ketiga, aturan tolak H0, yakni signifikan kurang dari alfa, maka tolak H0. Bisa kita lihat lagi di tabel koefisiennya, di ROI-nya, diperoleh T hitungnya sama dengan 5,964 dan signifikannya 0,000. Maka dengan menggunakan alfa sama 5%, diperoleh signifikan kurang dari alfa, yang artinya keputusannya tolak H0, artinya terima H1. Maka kesimpulan menjadi ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut ke koefisien determinasi. Sebelumnya, apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah persentase seberapa persen variabel prediktor dapat menjelaskan varians variabel respons. Lalu, bagaimana cara mencari koefisien determinasi? Jadi kalian bisa melihat lagi di output regresi, lebih tepatnya di model summary. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,742 atau 74,2%. Dilihat dari adjusted R-square, karena kasus ini termasuk regresi linear berganda. Hal ini memiliki arti bahwa variabel prediktor yang digunakan dalam kasus ini adalah Per dan Roy telah dapat menjelaskan 74,2% dari keragaman variabel profit. Sedangkan sebesar 25,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Oke, kita lanjut ke koefisien korelasi. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi? Jadi, koefisien korelasi adalah besaran yang menyatakan seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel tanpa memandang variabel respon dan prediktor. Berbeda dengan koefisien determinasi yang dapat dilihat dari output regresi, koefisien korelasi harus dihitung terlebih dahulu. Tapi tenang saja karena kita akan menghitungnya melalui SPSS. Bagaimana cara pengoperasiannya? Kita langsung saja lihat video berikut ini.
Baik, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi variabelnya, lalu kita sudah selesai untuk meng-copy-paste data-datanya. Lalu untuk mendapatkan korelasinya, kita langsung saja klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu pilih yang bivariate karena dua variabel, lalu pindahkan per ROI dan harga saham ke kolom selanjutnya, lalu klik Percent karena data yang kita punyai adalah berbentuk skala, lalu klik To Tail karena yang ingin kita ketahui adalah berpengaruh atau tidaknya. Lalu centangnya Flag Significant Correlations yang artinya kita akan diberi tanda bendera jika korelasinya signifikan. Klik OK. Sehingga kita mendapatkan output yang seperti ini, dan hasil output inilah yang akan kita proses selanjutnya. Baik, dari output korelasi yang didapatkan, kita langsung saja lihat angka 111 yang membentuk garis diagonal. Angka tersebut menunjukkan korelasi dengan dirinya sendiri yang memiliki arti korelasi tersebut sempurna pada lingkaran warna merah. Jadi bisa kita lihat kalau korelasi antara per dan per memiliki persen korelasinya 1, begitu juga dengan ROI, dan harga saham dengan harga saham. Lalu kita lanjut ke korelasi antara per dan ROI yang bisa kalian lihat di lingkaran warna ungu. Dan di sana tertulis angka 0,281 yang berarti korelasi ini bersifat lemah serta tidak adanya kode bintang-bintang yang menunjukkan korelasi signifikan, yang artinya korelasi antara per dan ROI tidak signifikan di alfa 0,01 dan tentu tidak signifikan di alfa-alfa selanjutnya. Jadi, perubahan per tidak menyebabkan ROI berubah, begitupun sebaliknya, jika ROI berubah belum tentu per berubah. Lalu kita lanjut ke korelasi antara per dan harga saham. Jadi bisa dilihat korelasi antara per dan harga saham adalah 0,365 pada lingkaran warna hijau yang menunjukkan bahwa korelasi ini bersifat lemah dan tidak adanya kode bintang-bintang yang menunjukkan korelasi signifikan, yang artinya korelasi antara per dan harga saham tidak signifikan di alfa 0,01 dan tentu tidak signifikan di alfa-alfa selanjutnya. Jadi, perubahan per tidak menyebabkan harga saham berubah, begitupun sebaliknya jika harga saham berubah belum tentu per akan berubah. Lalu kita lanjut ke korelasi antara ROI dan harga saham pada lingkaran warna kuning. Di sana menunjukkan angka 0,599 yang berarti korelasi ini bersifat sedang, dan terdapat kode bintang-bintang yang menunjukkan korelasi signifikan, yang artinya korelasi antara ROI dan harga saham signifikan di alfa 0,01 dan tentu akan signifikan di alfa-alfa selanjutnya. Karena korelasi positif, maka menyatakan hubungan searah. Artinya, jika ROI naik, harga saham juga naik, begitupun sebaliknya. Jika harga saham naik, maka ROI akan naik.